Konon raksasa itu bukanlah Yao Nantian, melainkan Bing Leidong yang tidak pernah mengambil tindakan. Saat dia selesai berbicara, beberapa naga es raksasa mengembun keluar dari kabut es yang menyebar di sekujur tubuhnya. Naga es padat awalnya hanya sebuah senjata, tetapi sebenarnya ia memiliki jiwa catur. Jelas itu hanya ciptaan biasa, tapi berubah menjadi makhluk hidup. Beberapa naga es raksasa meraung dan menggerakkan tubuh besar mereka ke arah Xiao Yan. Mereka tidak langsung menerjang Xiao Yan, melainkan berenang mengelilinginya. Udara dingin terlihat menyapu, menutupi dan menghancurkan Xiao Yan. Energi dingin yang ganas bukanlah kekuatan biasa, itu sama dengan hati asli Xiao Yan. Mereka memiliki kekuatan aturan asli. Namun, pada saat ini, lautan api yang luas tiba-tiba meledak dari seluruh Xiao Yan, segera bersaing dengan kekuatan esnya. Kekuatannya tidak sekuat itu, tetapi dia memiliki banyak asal-usul. Namun asal-usulnya bukanlah bahwa makin banyak makin baik. Menurut pendapat saya, praktik spiritual membutuhkan konsentrasi. Sekalipun asalmu begitu dalam, itu pasti tidak sekuat hatiku yang teramat dingin. Sekalipun itu api, aku bisa membekukannya untukmu. Bing Leidong mendengus dingin, dan beberapa naga es raksasa meledak, membentuk udara dingin yang mengalir keluar seperti senjata kabut putih, tingkat keagungannya melampaui api Xiao Yan saat bersentuhan. Seperti dikatakan Bing Leidong, api menyebar dengan cepat seolah-olah membeku. Adegan ini membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Karena mereka semua menggunakan kekuatan asli mereka, ini akan menjadi kontes untuk melihat aturan siapa yang lebih kuat. Xiao Yan tidak peduli. Sebaliknya, dia terus membiarkan tubuh jiwa super raksasa itu terus berkembang, tetapi saat ini dia tidak punya banyak waktu. Menghadapi serangan capit dari dua pria kuat tingkat kelima, dia harus bergerak cukup cepat. 7 langkah pembentukan dewa. Setelah peradangannya teratasi, tubuhnya mengembang hingga 200.000 kaki, 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Seperti bintang kecil, ia berdenyut dan menghantam ke arah mereka berdua. Tubuhnya yang besar tidak mempengaruhi kecepatan kinerja. Kekuatan 7 langkah terkondensasi dalam kehampaan, dan terus terkondensasi keluar dari kehampaan dengan semburan suara siulan dan gemuruh. Terutama pada saat ini, telapak tangan Xiao Yan yang menutupi langit dan matahari berubah menjadi sesuatu yang tampak sangat besar bahkan dalam kehampaan ini. Di bawah jari raksasa ini, Yao Nantian dan Bing Leidong seperti semut. Tubuhnya sangat kuat, tetapi dia tetap terlihat seperti cangkang belaka, dengan kekuatan pamungkas seorang prajurit. Saat suara guntur es meraung, kabut putih seperti embun beku di tubuhnya dengan cepat mengembun, dan di seluruh kehampaan, salju tebal turun dengan tak terbayangkan. Di bawah lapisan kepingan salju, 7 bayangan langkah kaki yang menghalangi langit sebenarnya melambat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lapisan es putih menutupi permukaannya. Suara pecah lainnya terdengar, dan 7 langkah Xiao Yan benar-benar membeku dan hancur. Jari pembunuh jantung yang jatuh tidak terkecuali, ia runtuh dan meledak dalam kehampaan. Seluruh kehampaan di sini berdiri, kecuali Oubi yang seputih salju di sudut Beijing pada malam hari, dengan dadanya yang terlipat, kakinya yang panjang dan lurus tergantung di udara, dan lonceng yang digantung dengan tali merah di pergelangan kakinya berdenting lembut. Dia tidak mengatakan apapun dan tampak sangat diam sepanjang perjalanan ke sini. Dia bahkan menatap Xiao Yan dengan kagum. Mungkin di matanya, serangan di antara mereka tidak layak disebutkan sama sekali, tetapi yang benar-benar membuatnya tertarik adalah temperamen Xiao Yan. Serangan yang dilancarkan oleh tubuh jiwa sepanjang 200.000 zang itu ternyata diselesaikan dengan sangat mudah, yang membuat hati Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi dia tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Jika mereka meremehkan Xiao Yan,
maka kita harus memanfaatkan ini sepenuhnya dan membuat mereka membayar harganya. Melihat Xiaoyan berteriak, Gouyan dan Damo bersama-sama membuat larangan besar. Hampir menyelimuti seluruh kekosongan. Kekuatan teknik ketenangan ini, bila dikombinasikan dengan mata anjing, mencapai tingkat yang luar biasa. Larangan yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dalam kehampaan langsung berubah menjadi sosok Xiaoyan. Dalam sekejap, hal itu menjadi normal dan dia membuka lengannya dengan keras. Semua kekuatan formasi di sini dikendalikan olehnya. Jika kau ingin membunuh 1000 orang, lakukan saja sesuka hatimu. Gunakan formasi 1 juta basis tak terkalahkan yang saya, Tuan Anjing, atur sendiri. Setelah membunuh semut-semut ini, Dog Eyes sangat bangga dan tampak sangat puas dengan pekerjaannya. Suara tawa tak terkendali menyebar ke seluruh kehampaan. Gunakan semua kekuatan statis untuk menyegelku dan membunuh mereka. Ada semangat juang yang gila di mata Xiaoyan, dan dia sedikit kehilangan akal sehatnya saat ini. Namun ini bukanlah hal yang buruk, melainkan mengabdikan tubuh, pikiran dan kemauan sepenuhnya untuk pertempuran ini. Kekuatan terlarang yang menakutkan sedang berputar liar pada saat ini. Di dalam, kekuatan pembatasan yang mengerikan sedang berputar liar pada saat ini. Jiwa-jiwa yang pernah berada dalam situasi tersebut sebelumnya mungkin tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, tetapi sekarang Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa alam virtual, dapat dikatakan sebagai senjata yang berguna dalam hal mengendalikan formasi sebesar itu. Lapisan-lapisan formasi berputar liar, dan kekuatan pembatasan menyelimuti keduanya. Ekspresi Yao Nantian dan Bing Leidong berubah pada saat ini, dan mereka menghentikan formasi. Cara seperti itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya beroperasi secara gila-gilaan, membentuk sangkar yang mengencang ke arah mereka berdua. Sepertinya mereka ingin dikunci di sini. Keheningan penuh warna, lapis demi lapis, menyatu. Tetapi itu adalah gambar yang sempurna, begitu indahnya sehingga mereka semua tercengang. Bahkan roh pohon mungkin tidak dapat melakukan teknik keheningan seperti itu. Dan reinkarnasi Tuhan pun lahir. Memang ada beberapa hal yang sekuat es dan guntur. Apakah Anda punya cara untuk memecahkannya? Yang Nantian mengepalkan tangannya sedikit, tetapi tidak terburu-buru. Yao Nantian, mengapa kamu berpura-pura lemah? Apakah Anda sungguh ingin tidak membayar apapun? Bing Leidong mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Bahkan saat keduanya berbicara, kekuatan pengendalian semakin menguat dan hendak menghalangi mereka. Tetapi suatu variabel muncul, dan itu berada dalam ekspektasi Xiaoyan, dan dia melihatnya dalam kehampaan di kejauhan. Bunga-bunga yang hampir layu mengapung. Bunga-bunga palsu ini tampak lambat dan anggun, tetapi pada kenyataannya mereka bergerak dalam sekejap mata. Saat bunga layu itu menyentuhnya, larangan yang ditetapkan oleh Dog Eyes mulai runtuh satu per satu. Dalam sekejap, apa yang tampak di depan mata Xiaoyan adalah langit penuh bunga-bunga layu yang menutupi langit dan menutupi bumi. Jutaan batasan yang ditetapkan oleh Gouyan semuanya runtuh dan diblokir, dan kekuatan keduanya juga menghilang. Seluruh kekosongan itu mengalami keruntuhan yang serius dan sangat tidak stabil serta dapat runtuh kapan saja. Jika kekosongan itu runtuh, semua makhluk hidup di sini akan tersapu, atau bahkan mungkin berubah posisi. Mungkin ia akan hancur oleh kehampaan, namun munculnya bunga-bunga layu ini justru membuat kehampaan yang diambang kehancuran itu tiba-tiba menjadi padat. Menjadi sangat kuat. Mengapa kalian berdua tidak menungguku? Di ujung bunga-bunga yang layu itu, tampak seolah-olah ada ratusan bunga yang sedang mekar, dan sesosok tubuh yang indah berjalan keluar dari antara bunga-bunga itu, tampak nyata dan palsu.